Penggemar anime dan budaya Jepang, siapa sih yang nggak tahu Studio Ghibli? Salah satu studio animasi yang membawa nama negara Jepang makin populer dan mendunia dengan animasi khasnya. Setiap anime yang diluncurkan oleh Studio Ghibli punya emosi yang berbeda-beda dan nggak pernah gagal. Yuk kita bahas semua hal tentang Studio Ghibli dan anime apa aja yang di dalamnya. Minasan, konnichiwa! Saat ini kamu berada di segmen Budaya Jepang yang akan membahas berbagai budaya unik yang tentunya berasal dari Jepang. Kamu punya topik menarik yang mau dibahas? Komen di bawah ya! Studio Ghibli adalah studio animasi Jepang yang didirikan pada 15 Juni 1985 oleh dua tokoh legendaris, yaitu Hayao Miyazaki dan Isao Takahata. Nama Ghibli diambil dari bahasa Libya yang berarti angin kencang dan merupakan sebuah simbol bagi semangat baru yang membawa perubahan segar ke dunia animasi. Sebelum berdirinya Studio Ghibli, Hayao Miyazaki dan Isao Takahata sudah pernah bekerja bareng di film Nausicaa of the Valley of the Wind pada tahun 1984. Film ini bukanlah karya resmi dari Studio Ghibli, tapi menjadi fondasi awal terbentuknya studio tersebut. Kesuksesan film ini menyadarkan mereka akan potensi besar dalam menciptakan animasi yang unik dan juga mendalam. Setelah berdiri, Studio Ghibli merilis dua film menakjubkan, yaitu Laputa, Castle in the Sky, yang digarap oleh Hayao Miyazaki di tahun 1986, dan juga Grave of the Fireflies, yang disutradarai oleh Isao Takahata di tahun 1988. Kemudian di tahun yang sama, 1988, diluncurkan juga My Neighborhood Totoro yang karakternya melekat banget sama Studio Ghibli. Film-film animasi ini menunjukkan keberagaman dan keunikan dalam pendekatan artistik dan naratif Ghibli. Setelah sukses dengan animasi tersebut, muncul anime lainnya yang membuka jalan lebih lebar ke kesuksesan Studio Ghibli. Mulai dari Kiki's Delivery Service di tahun 1989, Princess Mononoke di tahun 1997, dan ditayangkan juga anime legendaris Spirit Away di tahun 2001. Tidak lupa Howl's Moving Castle di tahun 2004, Ponyo di tahun 2004, serta Arrietty di tahun 2010. Wah, banyak banget ya! Dan ini tuh cuma beberapa judul yang paling terkenal aja dari Studio Ghibli. Jadi sebenarnya masih banyak banget list animenya. Kalau kita bahas jalan cerita dan keunikan masing-masing anime Studio Ghibli, kayaknya bakal banyak banget deh. Menurut kalian seru nggak nih kalau dibahas? Komen di bawah ya. Yang kita tahu, anime dari Jepang merupakan style animasi yang berbeda dengan negara kebanyakan. Tapi kalau kamu lihat Studio Ghibli, kamu pasti bakal langsung tahu perbedaan style anime tersebut dengan anime Jepang lainnya. Nah, coba tebak yang mana anime buatan Studio Ghibli? Ya, bener banget. Kalau kamu menjawab yang sebelah kiri, Studio Ghibli terkesan punya estetika sendiri dalam setiap animenya. Studio ini dikenal karena karya-karya animasi yang kreatif, penuh imajinasi, dan sering kali memukau hati penonton dengan keindahan visual dan narasi yang mendalam. Uniknya, Ghibli sering mengeksplorasi tema-tema magis dan fantasi dalam animenya. Sejak berdiri, Studio Ghibli telah menghasilkan sejumlah animasi berkelas dunia yang dikenal dan dicintai oleh semua usia. Bedanya dengan anime lain, Ghibli cenderung lebih fokus pada kisah dan karakter building, dan mengurangi penggunaan elemen-elemen anime yang berlebihan. Ghibli cenderung mengadopsi gaya visual yang lebih realistis dan menggambarkan dunia yang mirip dengan dunia nyata. Hal ini dapat memudahkan penonton dari berbagai latar belakang untuk meresapi ceritanya. Anime Ghibli juga sering menampilkan karakter perempuan yang kuat dan independen, sehingga melanggar stereotip peran gender kuno dalam cerita animasi. Dengan banyaknya anime yang telah diproduksi Studio Ghibli, ada beberapa karakter populer dan ikonik nih yang menjadi face of Ghibli. Di antaranya ada Totoro dari My Neighbor Totoro.
Totoro merupakan makhluk berbulu besar yang menjadi teman Mei dan Satsuki dalam anime. Saking melekatnya, Totoro dijadikan logo dari Studio Ghibli. Bahkan gambar siluet Totoro pun bisa kita kenali dengan mudah karena seidentik itu. Kemudian ada Chihiro dari Spirited Away. Chihiro merupakan sosok gadis yang penuh semangat dan tumbuh sepanjang perjalanan fantasisnya di dunia roh. Kekuatan dan keberanian yang dimiliki Chihiro membuatnya menjadi salah satu karakter yang paling disukai. Bersamaan juga dengan Haku, naga putih yang membantu Chihiro dalam petualangannya untuk mengembalikan kedua orang tuanya. Berikutnya ada Ponyo. Film ini dikenal juga dengan judul lengkapnya yaitu Ponyo on the Cliff by the Sea. Ceritanya yang penuh warna dan kepolosan seorang anak mampu menarik hati para penonton. Ponyo dikisahkan sebagai seekor ikan kecil milik penyihir bawah laut yang punya keinginan menjadi manusia. Setelah menjadi manusia, ia pun berpetualang bersama teman manusianya yaitu Sosuke. Gak cuma mengajarkan tentang petualangan dan persahabatan, film Ponyo juga menyampaikan pesan tentang kekuatan cinta dan keinginan untuk hidup bebas. Terakhir ada Jiro Horikoshi dari film animasi The Wind Rises yang ditayangkan pada tahun 2013 lalu. Karakter ini sempat viral karena digadang-gadang menjadi pelopor adanya sebutan cowok Ghibli. Kamu pasti bingung, emang cowok Ghibli tuh yang kayak gimana? Sama, saya juga bingung. Kamu bingung? Kita semua bingung. Dari banyaknya informasi yang ditemukan, yang dimaksud cowok Ghibli itu adalah mas-mas yang berpakaian rapi dan memiliki jiwa gentleman layaknya karakter dari animasi yang ada di Studio Ghibli, terutama Jiro Horikoshi. Kamu udah pernah nemuin cowok Ghibli belum di lingkungan sekitarmu? Nah, itu dia penjelasan tentang Studio Ghibli. Unik banget kan studio animasi satu ini? Animenya juga seru banget, walaupun kita nonton berulang-ulang, nggak bakal bosen deh pokoknya. Jangan lupa sediain cemilan biar nonton kamu nggak terganggu. Bahas apa lagi ya? Semoga video kali ini bisa menambah insight kamu seputar budaya Jepang ya. Cari tahu juga hal unik tentang budaya lainnya di channel ini. Terima kasih sudah menonton. Jamatane!